Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rahmawati dengan NIM 1908106138 dan teman saya Mela Mulyani dengan NIM 1908106142. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sistem digesti. Baik, pertama-tama, apa sih definisi dari sistem digesti? Sistem digesti sendiri merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai sistem digesti, kita akan membahas mengenai kategori organisme. Di sini kategori organisme terbagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivore, yang kedua ada carnivore, dan yang ketiga ada omnivore. Nah, yang pertama golongan herbivore. Golongan hewan ini merupakan golongan pemakan produsen atau organisme yang dapat melakukan fotosintesis atau dapat dikatakan pemakan tumbuh-tumbuhan. Di sini contohnya ada spesies kelinci yang memiliki nama ilmiah Ornitholagus funiculus. Lalu yang kedua ada carnivore, merupakan golongan hewan yang memakan hewan lainnya. Contohnya ada hewan serigala yang memiliki nama ilmiah Canis lupus. Lalu yang ketiga ada golongan omnivore, merupakan golongan hewan yang bisa memakan tumbuhan dan hewan lainnya atau hewan pemakan segala. Contohnya ada ayam yang memiliki nama ilmiah Gallus domesticus. Nah, selanjutnya ada pembagian hewan berdasarkan kategori pencernaannya yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada suspension feeders atau hewan pemakan suspensi. Nah, kebanyakan hewan pemakan suspensi itu berada di air atau hewan akuatik. Biasanya hewan pemakan suspensi ini akan memasukkan air ke dalam mulutnya untuk memakan makanan, di mana dia akan mengambil partikel-partikel kecil yang ada di air untuk menyerapnya dan memakannya ke dalam tubuh. Nah, contoh hewan suspension feeders di sini ada paus yang memiliki struktur balin dalam mulutnya yang berfungsi untuk menyaring makanan yang masuk bersama air ke dalam mulutnya. Lalu yang kedua ada bug feeders atau hewan makan bongkahan. Contohnya ada ular piton yang akan memakan mangsanya perlahan-lahan ya tanpa dikunyah, yang memiliki nama ilmiah Malaypiton reticulatus. Lalu yang ketiga ada substrat feeders atau hewan pemakan substrat. Biasanya hewan ini akan mendapatkan makanan dari organisme hidup lainnya. Di sini contohnya ada larva yang sedang memakan substrat pada daun. Larva ini memiliki nama ilmiah Lepidoptera sp. Lalu yang keempat ada fluid feeders atau hewan pemakan cairan. Nah, hewan ini biasanya memakan nutrisi yang terkandung pada cairan dalam organisme hidup yang ia makan. Di sini contohnya ada nyamuk yang memakan darah yang memiliki nama ilmiah Culicidae sp. Yang memiliki nama ilmiah Culicidae sp. Yang memiliki nama ilmiah Culicidae sp. Nah, topik bahasan selanjutnya di sini dapat kita lihat. Yang pertama ada pencernaan makanan, mekanisme sistem digesti, lalu ada sistem digesti pada vertebrata, ada sistem digesti pada vertebrata, dan apa saja penyakit yang menyerang sistem digesti pada manusia. Yang pertama ada pencernaan intraseluler. Sesuai dengan namanya, pencernaan intraseluler, intra memiliki arti di dalam. Maka pencernaan intraseluler adalah proses pencernaan yang terjadi di dalam sel. Biasanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah seperti pada protozoa, porifera, dan coelenterata. Pencernaan ini terjadi secara intraseluler kecuali pada coelenterata yang juga melakukan pencernaan secara ekstraseluler. Nah, pada invertebrata tingkat rendah tidak mempunyai organ pencernaan khusus. Pencernaan makanannya terjadi secara intraseluler, yakni di dalam sel khusus.
Contohnya pada porifera yang tidak memiliki rongga pencernaan tetapi mempunyai sel khusus yang disebut choanosit. Nah, contoh dari pencernaan makanan secara intraseluler di sini dapat kita lihat ada paramecium yang akan pertama-tamanya memasukkan makanan ke dalam sitoplasma, lalu setelah itu terbentuk vakuola makanan. Nah, setelah terbentuk vakuola makanan, maka zat-zat makanan hasil pencernaannya akan masuk ke dalam sitoplasma secara difusi yang akan diproses dan dapat dicerna lalu dikeluarkan dari vakuola menuju keluar sel melalui membran sel. Lalu yang kedua ada pencernaan ekstraseluler. Pencernaan ekstraseluler adalah proses pencernaan yang terjadi di luar sel. Pada sebagian besar hewan, paling tidak beberapa hidrolisis terjadi melalui pencernaan ekstraseluler, yaitu perombakan makanan di luar sel. Banyak hewan dengan bantuan tubuh yang relatif sederhana memiliki kantung pencernaan dengan pembukaan tunggal. Kantung ini disebut sebagai rongga gastrovaskuler yang berfungsi dalam pencernaan dan distribusi nutrien ke seluruh tubuh. Di sini contoh hewan yang menggunakan pencernaan ekstraseluler yaitu pada cacing planaria. Lalu yang ketiga ada pencernaan kompleks. Pencernaan kompleks yaitu pencernaan yang strukturnya sudah kompleks ya. Biasanya terjadi pada organisme yang sudah memiliki mulut dan anus. Lalu hewan yang menggunakan pencernaan kompleks memiliki saluran digesti yang lengkap. Contohnya pada hewan mamalia. Nah, kita beralih ke topik bahasan selanjutnya yaitu mekanisme sistem digesti. Mekanisme sistem digesti itu ada 4. Yang pertama ingesti, digesti, absorpsi, dan eliminasi. Nah, tahapan pertama ada ingesti, merupakan proses pemasukan makanan ke dalam mulut organisme. Nah, yang kedua ada proses digesti, merupakan proses memecah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh. Nah, proses digesti ini terjadi secara mekanik di gigi dan secara kimiawi di lambung. Biasanya dibantu oleh enzim-enzim. Lalu yang ketiga ada absorpsi, merupakan proses penyerapan makanan dan nutrisi ke dalam sel tubuh. Dan yang keempat ada eliminasi, merupakan pembuangan makanan yang sudah lagi tidak dapat diserap dan dipecah oleh tubuh. Selanjutnya yaitu sistem digesti pada hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, yakni sistem digesti pada hewan coelenterata. Yang pertama yaitu pada Annelida, di mana alat pencernaan pada coelenterata berupa gastrovaskuler, yaitu ruang yang berfungsi sebagai proses pencernaan sekaligus sebagai proses sirkulasi. Sel yang membatasi rongga gastrovaskuler disebut juga dengan gastrodermis. Sel ini mampu menyekresikan enzim ke ruang gastrovaskuler. Oleh karena itu, pemecahan bahan makanan secara kasar dapat berlangsung dalam saluran tersebut. Namun, pencernaan makanan secara lengkap tetap berlangsung secara intraseluler. Kemudian, beberapa spesies cacing pipih yang hidup bebas atau non-parasit sudah mempunyai mulut sendiri, tetapi tidak memiliki rongga pencernaan. Pada hewan tersebut, makanan dicerna oleh jaringan di dekat mulut yang belum terorganisasi secara baik. Ada juga jenis cacing pipih yang mempunyai saluran pencernaan makanan sederhana yang mirip dengan ruang gastrovaskuler pada coelenterata, tetapi biasanya bercabang-cabang. Permukaan tubuh cacing pipih sering digunakan untuk menyerap makanan. Untuk keperluan tersebut, cacing pipih mempunyai mikrofili pada usus halus manusia. Kemudian yang kedua ini ada moluska, di mana sistem pencernaan makanan pada moluska untuk kelas gastropoda sudah sempurna. Pencernaan makanannya dimulai dari rongga mulut, faring, kemudian esofagus, lalu masuk ke tembolok, kemudian ke lambung, usus, rektum, dan berakhir di anus.
Dan sistem digesti yang ketiga, yakni pada hewan avertebrata, adalah echinodermata, di mana pada echinodermata, makanan yang ditelan melalui mulut dan faring akan lewat melalui esofagus yang menuju ke tembolok, rempela, atau lambung, bergantung pada spesies. Tembolok dan lambung adalah organ dan pada umumnya berfungsi untuk penyimpanan dan penumpukan makanan, sementara rempela akan menggerusnya. Makanan kemudian masuki usus halus, di mana enzim-enzim pencernaan akan menghidrolisis molekul makanan dan nutrien yang diserap melalui lapisan pipa pencernaan tersebut ke dalam darah. Bahan buangan yang tidak tercerna akan dikeluarkan melalui anus melalui proses eliminasi. Selanjutnya yaitu sistem pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, yang pertama di sini ada Pisces, di mana saluran pencernaan ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris yang di dalamnya terdapat gigi-gigi kecil bentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan dan banyak menghasilkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah. Dari rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Kemudian esofagus ini berbentuk kerucut pendek terdapat di belakang insang dan bila tidak dilalui makanan, maka lumen akan menyempit. Dari kerongkongan, makanan akan didorong masuk ke lambung sehingga lambung menjadi besar. Lalu antara lambung dan usus tidak jelas batasnya. Pada beberapa jenis ikan, terdapat yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke dalam usus yang berbentuk pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya yang akhirnya bermuara pada anus. Dengan catatan kelenjar pencernaannya yakni berupa hati dan pankreas. Nah, yang kedua di sini ada Aves, di mana sistem pencernaan Aves atau pada burung ini terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung terdiri dari beberapa jenis seperti serangga, buah-buahan, dan biji-bijian. Maka saluran pencernaan pada burung yakni meliputi rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedu, lalu masuk ke usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir yaitu melalui proses eliminasi yang terjadi di kloaka. Nah, kemudian sistem digesti pada hewan vertebrata ini yang ketiga yakni pada amfibi, di mana pada amfibi saluran pencernaannya yakni meliputi mulut, faring, esofagus, lambung, usus, rektum, dan terakhir yakni di kloaka. Di mana dapat diketahui bahwa kloaka adalah lubang muara untuk 3 saluran sistem, yakni sistem ekresi, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Kloaka biasanya ditemukan pada kelompok amfibi, reptil, aves, dan beberapa kondisites atau ikan tulang rawan, dan monoterma. Kloaka tidak dijumpai pada mamalia berplasenta. Pada mamalia berplasenta, ujung sistem pencernaannya yakni terpisah dan bermuara pada anus. Nah, dan yang keempat yakni ada sistem digesti pada mamalia, di mana dapat diketahui saluran pencernaan mamalia yakni saluran pencernaan yang sempurna yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Perbedaan antara sistem pencernaan hewan mamalia dengan manusia terutama pada susunan dan fungsi gigi serta lambung. Hewan mamalia memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk menjepit makanan. Kemudian hewan mamalia memiliki lambung yang besar yang berfungsi untuk menyimpan makanan dalam jangka waktu yang sementara. Lambung tersebut terbagi menjadi 4, yaitu perut besar atau rumen, kemudian perut jala atau retikulum, lalu perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum.
Dan yang terakhir yaitu kita memasuki kelainan penyakit sistem digesti pada manusia, yang diantaranya yaitu terdapat beberapa. Yang pertama ada diare, di mana diare merupakan peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai dengan perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Kondisi ini bisa disebabkan karena adanya perubahan pola makan, infeksi rotavirus maupun bakteri. Kemudian yang kedua yaitu ada sembelit, di mana sembelit merupakan perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan sering disertai dengan kesulitan BAB yang disebabkan oleh menurunnya pergerakan usus. Lalu yang ketiga yaitu ada wasir atau hemoroid, yang artinya wasir ini terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus, rektum, memiliki pembengkakan. Dan yang keempat yaitu tukak lambung. Dan yang keempat yakni ada tukak lambung, di mana tukak lambung merupakan luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Lambung dan usus halus ini mengalami pengikisan dan luka tersebut umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka waktu yang panjang. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.